Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Tala'ah Materi Akidah Akhlak kelas 4 Madrasah yang langsung diampu oleh Bapak dosen Bapak Fikri Farihin MPD. Jadi adapun indikator pencapaiannya di sini yaitu menjelaskan pengertian beriman kalimat thayyibah dan juga menunjukkan beriman kepada kitab Allah. Jadi langsung saja, indahnya kalimat thayyibah. Adapun kompetensi dasarnya menerima kebesaran Allah melalui kalimat subhanallah, masya Allah, dan juga Allahu Akbar, dan menunjukkan sikap hormat dan beriman berterima kasih sebagai dalam kehidupan dan memahami makna dan ketentuan penerapan kalimat subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar, dan juga mempraktikkan contoh penerapan kalimat subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Jadi kalimat thayyibah ini adalah kalimat atau ucapan yang baik. Contohnya kalimat subhanallah. Subhanallah ini disebut juga bacaan tasbih. Zat yang paling suci di alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang memiliki segala kesempurnaan. Langsung saja pada lafaz subhanallah, indahnya bertasbih ya. Jadi subhanallah di sini mempunyai arti Allah yang maha suci. Secara bahasa ungkapan subhanallah itu berarti aku mengucapkan di sini subhanallah bertasbih ya, artinya mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala dan juga mengetahui kelemahan serta keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak memiliki daya dan kekuatan. Kalimat thayyibah subhanallah juga diucapkan ketika mengingatkan imam dalam sholat ketika lupa bacaan atau gerakan sholat bagi makmum laki-laki, berzikir sesudah sholat fardu, dan mendengar kejadian luar biasa. Dengan bertasbih akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menambah pahala dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Kemudian masya Allah di sini merupakan salah satu kalimat thayyibah yang diucapkan ketika seseorang melihat hal yang baik atau indah sebagai ekspresi penghargaan sekaligus pengingat bahwasanya semua itu bisa terjadi hanya karena kehendak Allah. Kemudian kalimat masya Allah di sini diungkapkan untuk menunjukkan kekaguman seseorang atau kejadian yang digunakan sebagai ekspresi penghargaan. Sementara dalam waktu yang sama juga sebagai pengingat bahwasanya semua pencapaian itu bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contoh ketika kita melihat sesuatu yang sangat menakjubkan seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu Allahu Akbar. Di sini yang artinya maha besar Engkau ya Allah. Allahu Akbar artinya Allah maha besar, yang disebut juga bacaan takbir. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha besar. Penciptaan alam semesta dan seluruh isinya telah cukup menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan kebesaran Allah itu menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Mengingat kebesaran Allah
dapat menghindarkan manusia dari sifat sombong. Salah satu cara pengingat kebesaran Allah adalah dengan membiasakan diri mengucapkan Allahu Akbar seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sanggup menjadikan segala hal yang tidak mungkin menurut kita menjadi mungkin. Jadi semisal kita berpikiran ada hal yang tidak mungkin seperti itu, tapi Allah di sini bisa membuat semua kejadian itu menjadi mungkin seperti itu. Sesungguhnya semua hal yang terjadi di dunia ini dapat terwujud atas kehendak Allah SWT. Apabila kita mau berpikir, tentunya banyak bukti yang menunjukkan bahwasannya Allah SWT itu maha besar. Misalnya penciptaan alam semesta dengan seluruh isinya, penciptaan matahari dan bulan. Keduanya berfungsi berjalan pada orbitnya masing-masing dan tidak pernah berbenturan seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, diciptakan sebagai hamparan, dan langit diciptakan di atas bumi tanpa memiliki tiang penyangga seperti itu. Selain itu, kalimat thayyibah Allahu Akbar juga diucapkan ketika mengumandangkan azan dan juga iqamah. Kemudian yang kedua, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Yang pertama, mengenal sifat Allah Al-Malik. Hanya Allah SWT yang maha merajai seluruh alam. Jadi Al-Malik di sini memiliki arti segala sesuatu, atas segala sesuatu. Al-Malik di sini mempunyai arti yang maha merajai. Artinya Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu, baik dalam memerintah ataupun melarang. Selain itu, Al-Malik juga bermakna memiliki segala sesuatu. Dia tidak membutuhkan kepada siapapun, tapi sebaliknya segala sesuatu membutuhkannya. Kemudian B, mengenal sifat Allah Al-Qudus, Allah yang maha suci. Yang dimaksud nama Allah dari Asmaul Husna Al-Qudus. Jadi dia bersih segala macam kekurangan dan aib serta kesalahan. Artinya Allah Subhanahu wa taala amat jauh dari sifat-sifat jelek, lebih pantas menyandang sifat-sifat baik dan juga mulia, yakni sifat Al-Qudus. Jadi Al-Qudus di sini artinya Allah maha suci seperti itu. Kemudian mengenal sifat Al-Aziz. Jadi hanya Allah lah yang maha perkasa. Al-Aziz merupakan salah satu Asmaul Husna. Al-Aziz di sini berarti Allah Subhanahu wa taala maha perkasa. Jadi dapat berbuat sesuai dengan kehendaknya. Jika dia menghendaki banjir, bahkan banjir itu akan terjadi. Banjir itu pun akan terjadi. Jika Allah menghendaki hujan yang turun berhenti sesaat, hal itu pasti akan terjadi juga seperti itu. Jadi semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir di sini mengenal kitab-kitab Allah. Kita wajib meyakini keberadaan kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah adalah kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya. Di antara kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul adalah Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Yang pertama, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Zabur. Kitab Zabur di sini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan juga kitab Injil di sini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir yakni
kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus meyakini kitab-kitab Allah. Meyakini kitab-kitab Allah itu berarti kita mempercayai bahwasanya Allah menurunkan ajaran-ajarannya dalam sebuah kitab kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan petunjuk bagi umat manusia. Jadi kewajiban manusia terhadap kitab-kitab Allah diantaranya adalah mempercayai adanya 4 kitab Allah dan juga mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah dan membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran dan juga mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul di sini menjadi petunjuk bagi umatnya masing-masing. Namun setelah datangnya Al-Quran, maka semua umat manusia harus mengikuti Al-Quran karena Al-Quran di sini merupakan penyempurna syariat dan juga ajaran umat-umat sebelumnya. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah diantaranya kita dapat menyadari bahwasanya Allah sangat sayang kepada kita sehingga kita harus banyak bersyukur. Kemudian kita selalu melaksanakan perintah Allah dengan menjauhi segala larangannya. Karena kita tahu hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dan juga kita meyakini bahwasanya Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Jadi mengetahui kebesaran dan keagungan Allah SWT melalui kitab-kitab yang diturunkannya seperti itu. Jadi kitab-kitab Allah itu ada 4 seperti itu ya. Kitab yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa dan juga yang terakhir Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.